Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi di video kali ini sesuai dengan arahan panitia, kami diberi tugas untuk membuat video uji kinerja bagi PPG dalam jabatan ya, dengan mata pelajaran yaitu akidah akhlak. Yang kita akan ajarkan sebentar yaitu tentang akhlak tercela. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Jadi anak-anak sekalian yang saya cintai, saya sayang ya. Sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak kali ini, saya mau melihat mana foto kelasnya. Nah, oke, kelasnya. Oke. Sebelum kita mulai, kita dulu berdoa. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya mana? Ya, silakan dipimpin. Siapkan juga. Baik. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Saya bina bil doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami rezeki berupa pemahaman yang luas. Sebelum kita lanjut lagi, kita dulu membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, kita mulai membaca itu surah An-Nasr. Hafal semua? An-Nasr? Ya? Wal? Ya, kita mulai. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada yang tidak hadir? Berapa yang hadir? 1, 2, 4. Hadir semua ya? Nggak ada yang sakit, alhamdulillah. Iya. Kita hari ini belajar akidah akhlak, yaitu tentang akhlak tercela. Akhlak tercela. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Apa itu akhlak? Hah? Sikat gigi? Sikap. Ya. Kalau tercela? Kalau tercela apa? Hah? Mengambil barang teman atau memukul teman, terpuji atau tidak? Tercela atau baik? Tercela. Jadi akhlak tercela itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu. Berpakaian juga harus sopan. Kalau tidak sopan, itu akhlak tercela itu. Oke?
Kemudian anak-anakku sekalian, kalian mungkin sering mendengar apa itu hasad, apa itu dendam, apa itu ghibah, dan apa itu fitnah dan namimah. Ya. Coba kita lihat materi di atas. Ini ada contoh akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Oke. Apa yang kita ingin capai hari ini? Ini yang ini. Apa yang kita ingin capai hari ini pembelajaran akidah akhlak tercela, yaitu peserta didik mampu menggambarkan contoh konkret dari hasad. Contoh konkret itu artinya contoh yang nyata, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Oke? Nah, dan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian di sini ada, coba lihat. Pengertian akhlak tercela. Ini. Coba baca dulu. Kamu baca. Ya. Coba baca dulu. Hasad atau dengki. Coba lagi. Perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Bagus, itu hasad. Perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Contoh, siapa nom? Erwin. Erwin mendapat rezeki. Nah, dibelikan sepatu baru oleh orang tuanya. Nah, kan itu termasuk nikmat toh? Nah, diberikan handphone baru, nikmat. Tetapi si Mudassir ini dia tidak senang melihat orang mendapat nikmat. Nah, makanya selalu cemberut kalau ketemu. Sepatu pinjam. Nah itu tidak senang. Itu contohnya. Nah, coba kita baca yang kedua. Coba Mudassir baca yang kedua, dendam. Kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan. Nah, kita jelaskan dulu sedikit-sedikit. Kemauan yang keras. Kemauan yang keras itu artinya semangatnya tinggi, bukan keras seperti es batu, tidak. Ini semangatnya yang tinggi. Dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, ini siapa namanya? Zul. Zul ini orangnya pendendam. Pendendam itu artinya ingin memberikan reaksinya kepada seseorang yang berbuat salah kepada dia. Mudassir misalnya, toh Mudassir. Ini Mudassir, mungkin dia tidak sengaja menyenggol si Sul. Si Sul marah dalam hatinya, nanti pulang. Dendam terus. Sampai melampiaskan keinginannya untuk mengerjain si Mudassir. Oke. Kita lanjut lagi. Ghibah. Siapa lagi bisa wakili ghibah? Kamu ghibah. Coba baca ghibah. Coba bahasa sasarannya ghibah. Mengumpulkan atau mengujudkan, yaitu pembuatan atau tindakan yang pembicaraan aib orang lain. Iya, mengumpat atau menggunjing yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Ini banyak terkait sama perempuan. Begini mulutnya perempuan itu. Nah, itu banyak begitu. Laki-laki juga enggak banyak begitu. Mengumpat, menggunjing perbuatan, tindakan membicarakan aib orang lain. Ghibah ini termasuk dosa besar. Misalnya kamu cerita jelek Mudassir. Sulut cerita jelek Mudassir. Padahal memang jelek sifatnya misalnya ini. Suka misalnya bolos, suka mencuri. Tetapi ini Zul
selalu membicarakan kepada temannya, weh, jadi itu mudasirah. Nah itu. Memang benar apa yang dia sampaikan. Ini memang orangnya jahat, tetapi yang menyampaikan itu termasuk dosa juga. Itu namanya termasuk apa? Ghibah. Oke, itulah Allah tercela. Kemudian fitnah. Siapa yang belum? Ya, silakan. Fitnah. Jawab susah-susahnya. Perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah. Fitnah ini dosa besar. Gara-gara fitnah ini orang bisa baku bunuh. Contoh ini. Nah fitnah ini, weh, udah itu nah. Itu, ini, ece misalnya ece. Ini ece. Masa ngacuri sepatunya, padahal tidak. Itu namanya fitnah. Kita baca. Perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, menjelekkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Nah itu, oke, paham sampai di sini? Ya. Nah, kita sekarang masuk ke namimah. Oke. Nah, coba dibaca dulu nah, siapa yang belum? Nah ini. Baca. Siapa namanya? Siapa namanya? Marwah. Coba baca Marwah. Apa itu namimah? Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Oke. Ya. Itulah namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba, mengadu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengar, akan terjadi permusuhan. Anak-anakku sekalian, akhlak tercela ini sangat besar dampaknya, berdosa besar. Tadi kita kembali ke, ini mulai dari hasad, dendam, kemudian ghibah, fitnah, kemudian sampai di namimah. Oke. Nah, ini ada gambar. Ini ada gambar di sini. Ini laki-laki, salah. Ini perempuan, ini laki-laki. Dan ini ada anak kecil. Kalau kita melihat gambar ini, kira-kira apa yang terjadi di gambar ini? Ini ada satu begini tangannya. Apa yang terjadi? Coba kita baca. Gambar di samping adalah seseorang yang merugi karena perbuatannya sendiri. Mengapa perilaku pada gambar di samping bisa terjadi? Kenapa? Ya, bagus. Siapa namanya? Muhammad Erwin. Silakan Erwin. Silakan. Karena ia merasa kesal atau dirugikan sehingga melampiaskan emosinya dengan cara menyalahkan orang lain tanpa mencari solusi secara baik-baik. Terus Erwin. Jauh Erwin. Nah itu ya. Itulah yang kita bisa lihat di gambar ini. Setelah kita mempelajari akhlak tercela itu, saya ingin menguji kalian dengan cara berpikir. 1, 2, 3, 4. Yang ke 1, 2, 3. Saya bagikan lembarannya, nah. Yang jawab nanti. Ini dalam mulai dalam
Kelompok 3. Di situ ada selembaran dokumentasi, di situ ada soalnya, dan yang kerja di situ. Jelas. Coba dulu nah. Soalnya ini yang pertama asal. Coba kalian berikan satu contoh konkret kehidupan sehari-hari. Kalian semua perlu harus kerja itu. Kemudian dipresentasikan nanti ada satu yang mewakili membaca hasil diskusinya. Oke? Ya, silakan dulu. Ya, saya minta perwakilan dari kelompok satu. Yang satu dulu naik baca nak hasil diskusinya. Siapa yang mau? Ya, silakan ketuanya. Ketika teman mendapat penghargaan di sekolah, akhlak tercela 2, dendam. Pengertian singkat dari dendam menyimpan rasa marah dan ingin membalas. Contoh konkret di kehidupan sehari-hari dalam dendam. Dengan ada tidak menjadi teman yang pernah mengejek. Akhlak tercela nomor 3, gibah. Pengertian singkat dari gibah, menggunjing orang lain di belakangnya. Contoh konkret di kehidupan sehari-hari, membicarakan keburukan teman kepada orang lain saat dia tidak ada. Ya. Akhlak tercela nomor 4, fitnah. Pengertian singkat dari fitnah, menyebar informasi palsu yang merugikan orang lain. Contoh konkret di kehidupan sehari-hari, menuduh teman mencuri tanpa bukti hanya karena iri. Akhlak tercela nomor 5, namimah. Pengertian singkat dari namimah, mengadu domba antar pihak. Contoh konkret di kehidupan sehari-hari, memberitahu pembicaraan satu teman ke teman yang lain agar mereka bertengkar. Oke, tepuk tangan dari diskusi kelompok saya. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada di kelompok 2 yang kurang puas atau kurang bagaimana. Bukan puas bagaimana ya, artinya kurang puas tentang apa yang dijawab oleh kelompok 1. Saya persilakan dulu kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Silakan bertanya kelompok 2. Kelompok 1 siap-siap jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar dulu. Ada rekam. Ya. Bagaimana cara kita supaya tidak mudah hasad saat melihat teman lebih sukses dari kita? Bagaimana cara kita supaya tidak mudah hasad saat melihat teman lebih sukses dari kita? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya jawab nomor 1. Kita bisa belajar bersungguh atas apa yang kita miliki dan berusaha menjadi keberhasilan teman sebagai motivasi, bukan mensairi. Ingat bahwa setiap orang punya rezeki dan jalan masing-masing. Oke, anak sekalian, kita lanjut ke contohnya. Ya, contohnya. Seperti yang saya bilang tadi, contoh konkret yang bisa kita lihat. Apanya? Contoh konkret hasad. Contohnya adalah merasa iri ketika teman mendapat nilai bagus, lalu berharap dia gagal di ujian berikutnya. Ada yang begitu di sini? Ada? Pasti begini ini. Enggak sih? Oke. Nah ini, saya kembali. Merasa iri ketika teman mendapat nilai bagus. Nilai bagus. Contoh Mudassir. Mudassir kalau ulangan selalu dapat 100. Sedangkan Zul dapat 20. Iri Zul. Iri. Dengan irinya Zul, dia menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan si Mudassir. Itu termasuk akhlak tercela. Oke, kita lanjut.
Contoh yang kedua, dendam. Ini dendam. Tidak mau memaafkan teman atau pernah menyakiti lalu mencari kesempatan untuk membalas. Membalas itu. Tidak mau memaafkan. Hari ini misalnya bertengkar, hanya persoalan sepele, hanya persoalan jalan kote bertengkar dia. Kan ini jatuh uangnya 1.000. Nambil tidak dapat Mudassir, belikan jalan kote, marah ini, dendam dia. Dia tidak mau memaafkan, padahal seharusnya kita memaafkan. Ya, oke. Ada lagi ghibah, menceritakan keburukan teman kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ghibah, itu yang saya jelaskan tadi. Ghibah, menceritakan keburukan orang. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, cuma Allah yang sempurna. Manusia pasti memiliki yang namanya dosa, tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Jangan seperti itu, ghibah tidak boleh. Oke, fitnah. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Ada ungkapan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Nah, ini bahaya sekali ini. Kemudian namimah, menyampaikan ucapan teman secara provokatif agar dua orang bertengkar. Namimah atau adu domba. Ini kan Zul tidak senang sama Mudassir sama ini. Nah, dia menggunakan cara untuk memanggil temannya. Bagaimana dia menyampaikan berita bohong supaya ini temannya bisa bertengkar, mengadu domba. Nah, itu juga termasuk dosa. Tidak boleh. Oke? Nah, jadi setelah kita mempelajari ada celah, maka saya bisa menyimpulkan dengan memahami dan menjelaskan secara jelas serta memberikan contoh nyata dari perilaku tercela seperti hasad, dendam, ghibah atau fitnah, maka kita mampu menghindari perilaku tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa kalian tertarik dengan materi seperti ini? Suka atau tidak? Alhamdulillah. Apa kamu meyakini bahwa hasad dan dapat merusak perilaku? Merusak perilaku atau tidak? Nah, merusak. Oke. Apa kalian yakin atau meyakini bahwa fitnah dapat merugikan orang lain? Yakin tidak? Oh, bagus. Apakah dengan mengadu domba dapat merusak silaturahmi? Betul apa tidak? Nah, 7. Apakah kalian meyakini bahwa dendam adalah perbuatan terpuji? Alhamdulillah. Jadi demikian anakku sekalian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup dan saya keluar masuk ke sekolah, ke kelas lain, kita dulu berdoa sebelum kita keluar. Apa biasa doanya kawan? Kalau sudah belajar? Hah? Tidak tahu doa sebelum sesudah belajar? Ya, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum